Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Misad ya. Hari ini kita masih meneruskan bab 1 tentang konsep wilayah dan tata ruang, bagian ke-6 ya, bagian terakhir. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik semua kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua baik-baik, sehat lahir batin dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pertemuan hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita pahami bahwasanya hari ini kita masih membahas tentang KD, memahami konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten kota ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita akan pelajari tentang perencanaan tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten atau kota. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian akan diajak untuk memahami tentang permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Baiklah, tentang perencanaan tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten atau kota, kita mulai dengan perencanaan tata ruang wilayah nasional ya. Kita tahu tentunya dalam tata ruang wilayah nasional itu juga direncanakan ya. Siapa yang merencanakan tata ruang wilayah nasional? Nah, tentu saja yang di Indonesia misalnya dilakukan oleh Menteri Bappenas ya, Badan Perencanaan Nasional ya, Bappenas. Nah, rencana tata ruang wilayah nasional meliputi rencana struktur ruang wilayah nasional dan rencana pola ruang wilayah nasional. Contohnya apa? Ya, seperti kita merancang tentang WPBI, wilayah pembangunan utama. Di Indonesia itu ada 4 wilayah misalnya. Pembangunan wilayah Indonesia itu ada wilayah pembangunan utama ada 4 kan ya, Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar. Lah ini siapa yang menentukan? Ya ini Bappenas ini ya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Ini yang menggodok merencanakan tentang wilayah pembangunan utama, wilayah pembangunan industri, WPBI, kemudian juga merencanakan tentang pengembangan ibu kota baru misalnya. Nah, itu dirancang oleh Bappenas. Tentu saja kalau melibatkan instansi lain misalnya BPN, Badan Pertanahan Nasional atau yang lain, maka Bappenas akan mengajak kementerian-kementerian lain untuk merancang tata ruang wilayah nasional. Nah, seperti perencanaan ibu kota ini yang baru di Kalimantan rencananya itu menggandeng beberapa kementerian ya, Bappenas, terutama Menteri segala banyak ya. Menteri Kehutanan diajak bicara, Menteri PUPR ya, Agraria, BPN, bahkan yang pasti adalah Menteri Keuangan yang menyediakan dananya ya. Nah, ini rencana tata ruang wilayah nasional ini meliputi sekali lagi adalah rencana struktur ruang wilayah nasional dan rencana pola ruang wilayah nasional. Nah, struktur ini maksudnya struktur ruang itu apa sih? Nah, struktur ruang itu meliputi gambar ya, rencana gambar atau namanya maket ya, rencana gambar atau maket, kemudian pola ruang juga akan digambar juga ya. Biasanya kalau dokumen tata ruang wilayah itu adalah berupa gambar maket maupun gambar maket itu maksudnya adalah 3 dimensi ya. Kalau gambar saja itu kan 2 dimensi. Nah, biasanya dibuat oleh arsitek ya, baik 3 dimensi maupun 2 dimensi. Bahkan sekarang sudah 3D semua ya, dalam bentuk aplikasi AutoCAD yang disimpan dalam bentuk file
atau soft file gitu ya, itu sudah 3 dimensi semua pakai 3D ya, semua sudah pakai 3D. Tapi masih banyak gambar-gambar yang masih 2 dimensi, terutama hasil dari meja arsitek ya. Nah, ini anggaplah misalnya merencanakan ibu kota baru di Kalimantan misalnya. Walaupun ini bukan ya. Nah, ibu kota baru di Kalimantan ini tentu saja rencana itu butuh banyak sektor yang direncanakan, termasuk pembiayaannya. Sehingga sekarang mandek karena pandemi. Ya, untuk membangun ibu kota baru tentu saja banyak keuangan yang harus dikeluarkan. Tentu saja ketika pandemi seperti ini, bahkan kondisi negara yang terlalu banyak utang ya sangat naif kalau itu tetap dipaksakan dalam waktu dekat. Tidak tahu kalau nanti ada jeda, ada keuangan yang bagus, kemudian kondisi negara sudah stabil, mungkin rencana ibu kota baru ini bisa dilanjutkan lagi ya. Itu sekali lagi tentang perencanaan tata ruang wilayah nasional ya. Kemudian perencanaan tata ruang wilayah provinsi ya. Nah, rencana tata ruang wilayah provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi yang merupakan penjabaran dari RT/RWN. Rencana tata ruang wilayah nasional kemudian diterjemahkan misalnya pengembangan pariwisata Bromo itu kan wilayah itu adalah tata ruang nasional. Jadi pengembangan wisata Bromo ini adalah rencana tata ruang wilayah nasional, tetapi tentu saja membutuhkan infrastruktur yang saling terkait dengan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagai pendukungnya atau supportingnya ya. Seperti apa? Misalnya untuk menuju Bromo itu ada melalui jalan-jalan nasional, maka dibangun oleh jalan nasional ya. Tetapi begitu masuk ke daerah-daerah yang merupakan jalan provinsi, maka itu tanggung jawab dari pemerintahan provinsi untuk membuat rencana tata ruang yang berupa jalan misalnya. Dan tentu saja tidak hanya jalan. Saya kira ketika ngomong jalan maka akan sangat terkait dengan jembatan, dengan posko-posko ya, misalnya pos-pos pelayanan, misalnya kantor kepolisian, pos polisi, juga penerangan jalan, juga ada lampu lalu lintas, sehingga ini sangat terkait dengan perencanaan tata ruang yang dilakukan oleh provinsi, bahkan tidak hanya provinsi, bisa kabupaten atau kota. Nah, dan yang berisi tujuan kebijakan serta strategi penataan ruang wilayah provinsi. Jadi sekali lagi, apalagi provinsi di Jakarta ya, bicara provinsi DKI Jakarta ini sangat dinamis. Artinya begini, ketika bicara tentang rencana tata ruang nasional ketika di Jakarta itu sangat harus bisa membedakan ini fasilitas nasional atau fasilitas provinsi. Karena misalnya aja kasus Monas ya, Monas ini kan monumen nasional. Ternyata ketika dalam pelaksanaan renovasi dan sebagainya itu terkait dengan provinsi ya, terkait dengan gubernur yang punya tanggung jawab untuk renovasi. Ternyata renovasi wilayah Monas ternyata dalam pelaksanaannya terkait dengan kebijakan gubernur lah. Padahal Monas ini adalah monumen nasional lah. Ini yang namanya perlu ada koordinasi, dan yang terpenting lagi adalah pembagian tugas pokok dan fungsi masing-masing pemerintahan, baik pemerintahan provinsi maupun nasional, untuk jelas mana yang bagiannya nasional, mana yang bagiannya provinsi, sehingga dalam pelaksananya ketika terjadi sesuatu baik itu positif negatif itu jelas yang bertanggung jawab siapa. Nah, ini yang terjadi. Kita tahu betapa perencanaan tata ruang nasional ya yang terkait dengan monumen nasional ini antara provinsi dengan
pemerintahan pusat itu tarik ulur ya. Masih ingat kan ketika di Monas itu lapangannya ada penebangan pohon-pohon di Monas itu menimbulkan pro dan kontra. Dan ternyata yang melakukan kebijakan itu adalah gubernur, bukan pemerintah nasional. Nah ini ketika ada pro kontra ya ada tarik ulur antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan Pemprov Jakarta. Nah sehingga ini adalah permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Kita lanjutkan. Nah, perencanaan tata ruang wilayah kabupaten. Nah, seperti kalau Malang ini, ya Kabupaten Malang. Sebenarnya perencanaan tata ruang wilayah kabupaten ini sama dengan kota. Nah, bedanya apa ya? Nah, karena Malang, contoh konteks Malang itu, Malang punya Kabupaten Malang dan Malang punya Kota Malang. Nah, yang dimaksud perencanaan tata ruang wilayah kabupaten ya, seperti contohnya adalah perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Malang. Kita lihat aja rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten yang berisi tujuan kebijakan strategi penataan ruang wilayah kabupaten dan rencana struktur ruang wilayah kabupaten. Nah ini menarik sekali ya, bicara tentang tata ruang wilayah terutama kabupaten. Misalnya dan ini saling terkait dengan provinsi maupun nasional. Yang menarik adalah begitu tahu kalau misalnya ada daerah dilewati tol, dilewati misalnya ada pembebasan tanah untuk terminal dan sebagainya, itu bagi mereka yang sudah tahu rencana tata ruang wilayah tersebut, maka banyak para makelar tanah yang bermain di situ. Nah ini efek-efek dari rencana tata ruang yang menimbulkan sebuah polemik di masyarakat, sehingga masyarakat yang tahu tentang rencana tata ruang ini dia spekulan mengambil tanah di daerah-daerah yang akan direncanakan untuk fasilitas seperti tadi ya, lewatan jalan tol, lewatan atau pembebasan untuk terminal, atau mungkin juga pembebasan untuk pelabuhan udara dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini termasuk kajian tentang perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, itu termasuk itu juga ya, terutama tadi kalau menentukan wilayah untuk terminal misalnya itu kabupaten, tapi kalau misalnya untuk tol dan untuk pengembangan wisata tadi yang saya contohkan, itu kalau wisata nasional ya itu terkait perencanaan wilayah tata ruang nasional, tapi tidak mungkin tata ruang nasional tidak akan menghubungi pemerintahan daerah setempat, baik provinsi maupun kabupaten, karena akan sangat terkait dan harus ada koordinasi. Tetapi pihak swasta tentu saja ikut-ikut untuk mencari keuntungan di situ ya. Dan ternyata kalau dirunut-runut dari swasta ini ya masih teman atau kroni-kroninya para pejabat di daerah maupun ya pejabat daerah memiliki jaringan di perusahaan-perusahaan swasta yang juga terlibat di dalam kontraktor maupun konsultan yang merencanakan pembangunan atau juga yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Nah, berbicara tentang tata ruang wilayah kabupaten nasional maupun provinsi, ini juga di 5 tahun itu diupdate ya. Biasanya tata ruang wilayah kabupaten, kota, provinsi maupun nasional itu ditinjau setiap 5 tahun, memang dievaluasi per tahun, tetapi ditinjau per 5 tahun ya. Nah, berbicara perencanaan tata ruang wilayah kota ya tidak jauh beda dengan wilayah kabupaten, hanya kalau kota ya untuk kota, untuk kabupaten ya kabupaten. Kasus contoh Kota Malang, maka yang termasuk perencanaan tata ruang wilayah kota ya Kota Malang ya, meliputi Belimbing misalnya, kalau di sini kita tahu Belimbing, Kedung Gandang, Sukun, Belimbing, Kedung Gandang, Sukun, Klojen. Satu lagi mana? Oh, Waru, ya betul. Nah,
Nah, kalau bicara kabupaten ya jauh lebih luas, ya, dari Lawang sampai Malang Selatan, di sana ada Pujon Ngantang, sampai di sebelah timur itu ada Tumpang, Jabung ya. Jadi tentu saja perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Malang lebih luas daripada kota. Tetapi tingkatannya ya sama ya antara kota dengan kabupaten. Hanya biasanya wilayah kota itu tidak terlalu luas. Nah, rencana tata ruang wilayah kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota yang merupakan penjabaran dari RT RW provinsi. Jadi sama dengan kabupaten ya. Tata ruang wilayah kota ini penjabaran dari RT RW provinsi yang berisi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota. Sama ya dengan kabupaten, ya isinya kebijakan, strategi penataan ruang wilayah. Baik itu menyangkut infrastruktur jalan, fasilitas umum, ya yang berupa tadi jalan ya, terminal atau apa pengembangan pendidikan, bahkan yang berupa tol dan sebagainya itu akan terkait dengan perencanaan tata ruang wilayah kota. Nah, yang unik di sini adalah permasalahan-permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Dalam penerapan tata ruang wilayah ternyata banyak masalah yang ditemukan di lapangan. Di antaranya adalah masalah pembiayaan dan tenaga ahli atau kebakaran. Ya memang siapa yang nggak bisa merencanakan tata ruang yang bagus. Saya melihat perencanaan tata ruang dimanapun, termasuk di Malang ini, yang namanya rencana ya kenyataannya itu ya beda dengan kenyataan. Ya. Saya pernah melihat rencana pengembangan kota Malang yang begitu luar biasa pada tahun 2020 itu akan seperti ini. Itu direncanakan sekitar tahun 2014-15 ya. 2020 itu akan terjadi seperti ini, ternyata kenyataannya yang tidak seperti itu. Ternyata di runut-runut masalahnya adalah termasuk masalah pembiayaan dan tenaga ahli mungkin ada ya, tetapi pembiayaan ini ternyata tidak sesuai dengan yang direncanakan. Ternyata ada pembengkakan, kemudian bahkan terjadi korupsi sehingga tidak bisa dilaksanakan. Ada masalah-masalah ya. Contoh yang paling terhangat itu di Malang adalah pembangunan jembatan Gunung Gandang. Yang alhamdulillah sekarang sudah jadi. Tetapi sudah direncanakan lama tapi belum bisa dibangun. Baru tahun 2020 jembatan Gunung Gandang itu bisa dibangun dan sekarang 2021 sudah selesai. Ya 2019 lah ya dibangun awal itu sampai 2021 awal sudah selesai. Tapi itu sebenarnya targetnya jauh sebelum 2019 sudah jadi. Nah, kenapa terjadi masalah ini? Ya ini. Karena terjadi masalah pembiayaan, korupsi dan sebagainya sehingga tidak bisa dilaksanakan. Ini contoh dalam masalah pembiayaan ya. Dalam pembangunan atau penerapan tata ruang wilayah yang tidak sesuai antara rencana dan kenyataannya. Yang kedua, masalah keterbatasan pangkalan data atau database. Ya berbicara tentang pangkalan data atau database, memang saya pernah ikut seminar tentang misalnya ya tentang sertifikat tanah ya. Nah, sertifikat tanah ini ternyata tidak semua daerah itu sudah tersertifikasi dengan baik. Nah, database berupa sertifikat tanah itu kan ada yang berupa hak guna bangunan, ada yang bisa hak milik. Nah, sertifikat hak milik ada hak guna bangunan dan ada yang jenis-jenis yang lain masih dalam bentuk yang belum sampai hak guna bangunan. Nah, itu masih banyak data-data tanah yang ada di wilayah Indonesia. Bicara Indonesia apalagi kalau saya punya teman itu yang pamannya itu jadi angkatan di Kalimantan, itu dikasih waktu dinas itu dikasih tanah
orang sana, ini tanah tak kasihkan sampean, tapi kan tidak ada buktinya, sertifikatnya tidak ada. Nah, itu diberikan bagaimana bukti pembeliannya, kemudian bukti kalau itu bisa dialih tangankan dari seseorang ke orang lain. Ini di Kalimantan. Yang unik lagi ya di Kota Malang ya. Saya pernah menjadi surveyor di sebuah PT konsultan yang menangani resettlement di daerah Gunung Kandang di Kota Lama. Tepatnya di daerah Kuto Beda. Nah, di situ ada makam Cina ya, yang makam Cina ini sudah full dan tidak dipakai untuk pemakaman lagi. Oleh masyarakat sana yang namanya pemakaman Cina di Kuto Beda Malang ini dipakai untuk tempat tinggal. Jadi kuburan Cina itu dipakai masyarakat sana untuk tempat tinggal, yang mereka nggak punya tanah ya tinggal di atas kuburan Cina. Yang jelas kan di atas kuburan Cina, berarti kan tidak mungkin ada sertifikatnya. Nah, dan ini terjadi. Belum lagi di bantaran sungai itu yang jelas dilarang untuk membangun rumah di sana, kenyataannya sudah dibangun. Dibangun juga rumah-rumah di pinggir kali. Nah, ini jelas tidak punya sertifikat. Tapi anehnya, uniknya, ada juga yang merasa memiliki sebagai hak guna mungkin ya. Itu ya dijual. Jadi ini tempat saya tak jual 5 juta waktu itu ya, tahun berapa saya ikut proyek itu, 2000 ya, 20 tahun yang lalu ya. 21 tahun yang lalu itu dijual, kaplingannya di kuburan Cina ini sudah tempati aja dijual 5 juta, 8 juta. Yang itu tidak ada bukti kepemilikan, tetapi ya dijual hak gunanya saja. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sertifikasi atau data base kepemilikan tanah ini masih banyak yang tidak jelas. Nah, inilah maka jangan heran kalau di perkotaan biasanya sering ada istilah penggusuran. Karena apa? Karena memang mereka nggak punya hak milik tanah tersebut. Kalau digusur ya sangat lemah sekali dia bisa menolak penggusuran karena memang nggak punya bukti bahwasanya kepemilikan tanah ya. Karena tidak punya data kepemilikan tanah yang jelas. Nah, nomor 3 adalah masalah konflik kepentingan. Ini masalah yang sering terjadi. Masalah konflik kepentingan dalam penerapan tata ruang wilayah. Ini sangat terkait dengan tujuan tertentu untuk mencari keuntungan. Contoh yang paling saya tahu sendiri, waktu itu saya terlibat di konsultan juga, adalah penentuan terminal Kepanjen. Nah, saya berteman dengan seorang perencana, saya nggak usah sebut nama. Itu ketika melakukan survei penentuan lokasi terminal Kepanjen, itu sebenarnya hasil survei ditemukan adalah daerah X misalnya. Tetapi karena kepentingan tertentu, karena ada tanah miliknya pejabat tertentu ada di lokasi Y, yang sebenarnya mestinya bangunan itu dibangun di lokasi X. Akhirnya karena pejabat ini mengingat tanahnya yang dipakai untuk terminal, ini saat itu ya, maka akhirnya tanah yang dipakai untuk terminal Kepanjen adalah tanah Y. Ternyata diselidiki ada oknum pejabat yang terlibat di situ yang memiliki tanah Y dan ingin tanahnya terkena proyek itu sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan tanah itu. Nah, ini adalah konflik kepentingan. Belum lagi faktor-faktor lain, kita tahu pendirian misalnya apartemen di sebelahnya Brawijaya. Itu kalau kita
kemudian pertokoan di Matos, supermarket di Matos, kemudian yang dekat Gajayana itu namanya apa itu uji amdalnya tidak ada yang lulus, artinya banyak catatan yang menyebabkan daerah-daerah itu tidak lolos amdal, tetapi karena konflik kepentingan itu akhirnya bisa direvisi sehingga akhirnya lolos amdal. Akhirnya Matos tetap berdiri, apartemen yang di sebelahnya Brawijaya juga tetap berdiri, termasuk pertokoan di dekat Gajayana. Nah ini karena kepentingannya banyak orang-orang yang terlibat dan akhirnya juga bisa lolos amdal dan terbangunlah bangunan itu. Jadi karena konflik kepentingan itu bisa menyebabkan sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa, dan sebaliknya sesuatu yang mestinya bisa menjadi tidak bisa. Masalah ekonomi juga menjadi masalah yang kronis di dalam penerapan tata ruang wilayah. Contoh sekarang, tadi saya bicara tentang ibu kota baru. Ibu kota baru akhirnya nggak bisa dibangun sekarang, padahal rencananya dibangun kan. Mulai 2020 dibangun, tapi kenyataannya sampai hari ini masih dalam bentuk survei belum dibangun, ya karena ekonomi. Karena kondisi pandemi yang menyedot masalah ekonomi, sehingga ibu kota baru itu belum bisa dibangun hari ini. Nah ini masalah ekonomi mempengaruhi penerapan tata ruang wilayah yang sudah direncanakan bahkan ditekankan oleh presiden, tapi nggak bisa karena masalah ekonomi. Nah masalah sosial budaya ini juga menjadi sebuah pertimbangan di dalam penerapan tata ruang wilayah. Contoh misalnya di Papua, ini masalah sosial budaya yang sangat kronis ya. Di sana itu orang bangun jalan itu kalau tidak diamankan tentara itu bisa mati ya. Bahkan tentaranya saja mati. Nah, sehingga masalah sosial budaya itu sangat berperan sekali di Papua ketika dalam merencanakan tata ruang wilayah. Sehingga pendekatan budaya itu sangat diperlukan di dalam pembangunan infrastruktur di tata ruang di Papua, dengan mendekati ketua adat dan lain-lain sebagainya, tokoh agama dan lain sebagainya. Nah ini adalah permasalahan sosial budaya dalam menerapkan tata ruang wilayah, dan masih banyak lagi ya kalau mau diterangkan, tapi tentu saja sangat banyak kalau ingin dijelaskan di sini ya. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.